wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak Bapak semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Apa harap semuanya masih dalam kondisi sehat semuanya ya. Baiklah, hari ini ya pada hari Selasa tanggal 15 September tahun 2020 kita melanjutkan pembelajaran kita ke pembelajaran 3 di tema 2, subtema 2. Baik, kita baca dulu teksnya. Ayo bernyanyi. Lagu bisa dinyanyikan dengan tekanan kuat dan tekanan lemah. Ya, jadi lagu atau nyanyian itu bisa kita nyanyikan dengan dua tekanan. Yang pertama bisa kita lakukan dengan tekanan yang kuat dan tekanan lemah. Biasanya dalam satu lagu itu tidak semuanya dalam tekanan lemah semua ataupun dalam tekanan kuat. Biasanya dia terbagi dua. Ada pada bagian atasnya atau bagian depan itu lemah dan bagian refnya biasanya refrennya itu ditekankan lebih kuat ya. Jadi dalam satu lagu itu terdapat biasanya dua tekanan ya antara lemah dan tekanan kuat. Coba apakah kalian masih ingat lagu yang pada pembelajaran 1 kita pelajari yaitu judulnya Berdayung. Ya, di sini ya pada lagu Berdayung ini terdapat dua tekanan ya, antara tekanan lemah dan tekanan kuat. Nah, untuk tanda dinamikanya ada dua, yaitu tanda garis merah dan tanda garis yang bergelombang. Jadi dua tanda itu melambangkan masing-masing. Tanda yang merah itu berarti dinyanyikan dengan tekanan keras ataupun kuat. Sedangkan tanda yang garis bergelombang itu berarti dinyanyikan dengan lembut. Ya, baris yang tidak bertanda itu dinyanyikan dengan biasa saja, tidak lemah, tidak lembut, ya, tidak juga kuat, ya, biasa saja. Jadi untuk dua tanda itu di dalam satu teks lagu ini terdapat di atas, yang paling atas itu dinyanyikan dengan lembut pada saat yang bagian jangan hirau angin datang. Dan yang keras itu pada bagian atas, ya, yang bagian bawahnya lajulah perahuku laju. Ya, di situ berarti dua. Ada dua tanda yang masing-masing melambangkan dinyanyikan dengan keras dan lembut. Amati gambar berikut. Aku adalah sebuah benda. Bentukku segi empat. Aku digunakan untuk menulis. Aku juga bisa dilipat menjadi beragam bentuk. Misalnya bentuk perahu, bentuk pesawat, bentuk burung, dan lain-lain. Apakah aku? Ya, perhatikan gambarnya. Jika kalian perhatikan, maka kalian akan mengetahui gambar apakah itu, siapakah dia, ya. Dia bentuknya segi empat dan bisa digunakan untuk menulis dan bisa dilipat dengan berbagai bentuk, ya, menjadi macam-macam bentuk. Nah, jawablah pertanyaan berikut dengan tulisan tegak bersambung. Benda apakah yang dimaksud? Yang dimaksud pada teks yang tadi. Lalu, nomor 2, apakah kamu mempunyai benda tersebut? Jawabannya ditulis dengan tulisan tegak bersambung. Yang nomor 3, bagaimana bentuknya? Dan yang keempat, apa kegunaannya? Mari membaca teks berikut dengan lafal dan intonasi yang tepat. Sekarang perhatikan terlebih dahulu Bapak membacakannya. Benda-benda di sekitar kita. Ada banyak benda di sekitar kita. Setiap benda mempunyai sifat yang berbeda dengan benda lainnya. Ada yang halus, kasar, basah, dan lain sebagainya. Contoh benda yang kasar antara lain batu, pasir, dan kulit pohon. Contoh benda yang basah adalah air. Benda yang memiliki permukaan halus antara lain kapas, bulu, dan kertas. Tentunya masih banyak sifat-sifat lain dari benda di sekitar kita. Bentuk benda juga beragam. Ada yang bentuknya tetap, ada juga yang berubah. Bentuk pensil dan kertas akan selalu tetap walaupun
telah dipindahkan ke tempat yang berbeda. Sedangkan air di dalam gelas jika dipindahkan ke botol bentuknya akan berubah menyerupai botol. Ini teks tentang benda-benda di sekitar kita. Sekarang diskusikan maknanya dengan orang tuamu, ya. Dengan meminta bimbingan orang tua. Di sini ada katanya halus, kasar, basah, tetap, dan berubah. Lalu kalian cari maknanya. Ya, sedangkan yang di sebelahnya itu berkaitan juga nanti jawabannya dengan yang di kotak mencari makna. Untuk yang di sebelahnya ini, ya, di situ susunlah huruf-huruf berikut hingga membentuk kata yang dimaksud. Di situ pada kolom atas pertama, tidak berubah keadaan atau bentuknya. Kata apakah dia yang dimaksud dengan makna tidak berubah keadaannya atau bentuknya? Ya, coba lihat di sini di kolom sebelahnya itu berkaitan satu sama lainnya. Ya, mari mengamati. Amatilah gambar berikut ini bentuk perkalian seperti yang kita pelajari, kita perkenalan sudah di pembelajaran 1 kemarin. Ya, gambar pada kotak pertama ada 4 buah batu. Kotak kedua 4 buah batu dan kotak ketiga ada 4 buah batu juga. Sekarang yang di bawahnya kita cari bersama-sama. Ya, pada kotak pertama terdapat 3 buah batu. Kotak kedua 3 buah batu. Dan kotak ketiga 3 buah batu, kotak keempat pun sama 3 buah batu. Lalu kita buat bentuk perkaliannya. Ya, berarti karena kotaknya sebanyak 4, kita tulis pertama 4. Lalu ada berapa jumlah batu di setiap kotaknya? Ada 3. Lalu kita buatlah penjumlahannya. 4 kali 3 atau 3 tambah 3 tambah 3 tambah 3 sama dengan 12. Nah, sekarang sudah sedikit memahami tentang bentuk perkalian karena kita sudah mempelajari dari pembelajaran 1 kemarin. Sekarang tentukan bilangan yang tepat untuk soal berikut. Sama bentuk perkaliannya seperti contoh yang tadi. Nomor 2, 1 dan 2, 3, 4, dan 5. Baiklah, itu saja pembelajaran kita hari ini. Ya. Untuk tugasnya jangan lupa dikerjakan di buku tulis, disertakan nama, tanggal, dan harinya. Jangan lupa untuk setiap kertas, walaupun berpindah-pindah kertas, sertakan juga nama, tanggal, dan harinya ya. Baiklah, Bapak akhiri pembelajaran hari ini. Dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.